Nah, itu musyarakah. Jadi saya kira dari skema ini sudah sampai ke slide terakhir ini ya di sini ya. Oke, kita nah ini mah hanya teori saja lah sebenarnya, nggak usah diterangin juga ini, silahkan dibaca saja. Manfaat musyarakah, oh sistem bagi hasil. Nah tadi udah saya terangkan ya. Pembayaran dapat dilakukan sesuai cash flow. Oh iya, kalau cash flow rugi-rugi, untung sedang bagi sedang. Dapat digunakan pembiayaan modal kerja usaha. Ya, tadi Bu Ani juga kan untuk modal. Nah, ini mah teoritis sih, silakanlah dipelajari saja. Cuma inti penerangan yang tadi musyarakah itu sudah saya jelaskan di skema, bahkan sebelum di skema ya. Ini ada bank ya, saya ini lupa mengedit karena saya juga ngajar perbankan syariah ini, tapi pada prinsipnya sama juga dengan koperasi syariah. Nah, resiko ini ada resiko nih, resiko musyarakah. Nah, di sini ada yang namanya side streaming. Oh bentar, ini ya. Nah ini ada side streaming. Side streaming itu apa? Side streaming, oh ini balik lagi ke sini ya. Bentar. Nih. Nah, resiko kad musyarakah. Satu, side streaming. Side streaming itu anggota tadi Bu Ani ai ngomong ke modal usaha begitu cair 70 juta tadi malah dipakai beli motor, beli HP anaknya. Itu menggunakan dana yang diberikan koperasi atau bank syariah, bukan seperti yang disebutkan di dalam akad. Side streaming penyalahgunaan ya. Kemudian lalai dan kesalahan yang disengaja. Jadi abang investasi koperasi teh ari keur meme investasi mameni segut usaha teh ari geus tambahan investasi meni asa jadi baki kedul atau lain sebagainya, lalai ya. Penyembunyian keuntungan nggak bohong tadi menang 5 juta dibejakeun 1 juta, menang 1 juta dibejakeun 500. Pernah ada ini pengalaman nyata ya. Ari keur memeh ngajukeun 70 juta tadi teh, ditanya teh omset teh pendapatan teh 17 juta, sehingga calon investor itu tertarik kan untuk investasi. Ari geus investasi 70 juta tadi si koperasi syariah teh. Nah bebenangan anu dina omongan baheula kontrak teh 17 juta ngan 7 juta. Berbagi hasil. Baik, berbagi hasil. Pada saat ngomong 7 juta, bebenangan 7 juta ya. Ternyata benar Allah menakdirkan isuknan teh 17 juta, 7 juta tah bebenangan teh, terame. Dia nggak mau ngomong 7 juta. Tadi teh ya penyembunyian keuntungan BBJ 5 juta. Oke. Ya, begitu turun we keuntungan ke investor teh 5 juta. Isukna bener untungna teh 5 juta. Wah Allah diturunkeun di terame. Nah. Mana teh lebar keneh wae untung 5 juta. Aduh BBJ mah nya 5 juta, 3 juta. Isukna teh nyaan bebenangan 3 juta. 3 juta di manya di ngomong 3 juta, 1 jutakeun we 1 juta. Isuk nanti bener ngan untung 1 juta, ting duit leungit ting kumaha tah. Bebenangan 1 juta ngomong eueuh bebenangan sepi cenah. Berarti kan tidak ada bagi hasil buat investor koperasi syariah, padahal dia dapat 1 juta. Ngebohong. Isukna bener si aweun nu meuli tah. Aweun nu meulina kumaha? Pas buka jongkok kiosna geus balanja barang, geus balanja naon, ada kejadian misalkan di keluarganya bla 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 bla, sehingga harus tutup kembali kan kebebenangannya anda ya kan. Jadi apa yang dia omongin itu doa buat dia juga. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah itu banyak terjadi ya, tetapi sebetulnya bagi kita yang tauhidnya kuat itu ucapan dia ya doa dia. Makanya kalau dia ngomong nurunin besoknya nurunnyaan, nurun eueuhan esukna eueuhanyaan. Nah, ini tapi itu hanya cerita ini saja ya, bukan berarti, tapi ya bagi kita mah ya jangan berbohong lah gitu. Nah ini ketentuan-ketentuan musyarakah, saya kira ini juga dibaca saja lah, ini teoritis lah ya, saya kira makna substansial dari musyarakah tadi sudah saya jelaskan detail di skema dan sebelum skema ya, dan sudah mengcover seluruh isi materi dalam slide ini tadi itu ya. Ini mah tinggal dibaca saja. Tentuan musyarakah, pihak yang berkontrak harus sadar hukum. Terkedah balai ya.
Tuh bisa ayeuna budak 5 tahun kerjasama usaha mana ngerti dia, atau orang gila ya, kemudian orang yang lagi tidur dipaksa nanda tangan, oh ini juga ya tidak. Ini mah silahkanlah dibaca saja. Ini syarat-syarat musyarakah, syarat akad. Terdiri dari 4 jenis, diantaranya syarat bersama akad ada ikod, isyarah, syaratnya akad disebut siha. Ini juga teoritis lah, saya kira silahkan dibaca. Inti dari, nah ini juga sudah diterangkan tadi tuh, penentuan proporsi keuntungan. Wah, kudu dibaca heula ieu mah. Dan tadi sebenarnya penentuan proporsi keuntungan di tabel, di skema sudah saya terangkan juga. Pembagian kerugian juga tadi sama, sifat modal, manajemen musyarakah. Nah ini dasar hukum musyarakah nih. Ini dasar hukumnya dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma. Dari Al-Quran, apa yang menjadi dasar di Al-Quran? Coba Quran, surat An-Nisa ayat 12. Maka mereka berserikat, berserikat kan, bersekutu gitu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat. Nah ini ya, itu ya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat. Oh jadi saksi kan, Allah itu menjadi pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat. Jadi kalau ada yang kerja, artinya di situ terlepas dari Allah menjadi pihak ketiga dari 2 orang berserikat, berarti kan berserikat itu ada dan boleh ya, dan harus mungkin ya, jika salah satu pihak. Nah ini nggak usah dijelasin ya. Nah dari hadis ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan pernyataan bahwa mereka bersekutu tuh, terlepas dari Allah itu menjadi pihak ketiganya dari persekutuan itu, berarti kan mereka itu bersekutu dalam sebuah usaha dan mendapat perniagaan, dalam arti Allah akan menjaganya. Selain itu Allah akan memberikan pertolongan, namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian. Jadi tadi side streaming, terus juga tadi menyembunyikan pendapatan, tuh Allah melaknat. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas, namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasama. Ini ijma, hasil ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah ya secara global. Saya kira ini juga rukun musyarakah, tinggal dibaca saja. Jadi ada pelaku tadi Asep dan Denny, kemudian ada objek tadi modal, jadi yang 7 juta dengan 10 juta dari Denny ya, dari Bu Aning 30 juta, dari Koperasi Syariah 70 juta tadi itu modal atau dorobah dan keuntungan. Dan kan terakhir ijab dan kobul atau sigot tadi ya, Koperasi Syariah Bu Ani, bismillah saya investasi di usahanya Bu Ani sebesar 70 juta, mudah-mudahan Bu Ani sehat selalu, kemudian usahanya lancar, usaha kita bersama. Nah begitulah Bu Ani, saya terima investasi Anda dan mudah-mudahan saya amanah, doa dari Anda dan saya juga semoga usaha yang kita kelola untungnya terus menguntung. Seperti itulah kurang lebih ya gitu. Tadi Asep dan Denny juga seperti itulah ya. Tapi tidak disigotkan juga sebenarnya saat tadi menerima ya, kemudian setuju menerima, baik itu ditransfer atau itu juga sudah kategori ijab dan qabul ya. Nah ini tinggal dibaca saja. Saya kira substansi penerangannya tadi sudah cukup luas ya ini jenis-jenis musyarakah, ada inan, mufawadah, abdan, wujub. Silahkan, ini sudah jelas ya gitu. Baik, itu saya kira karena kalau penerangan lebih terlalu panjang juga akan, tetapi tadi substansinya sudah kena di slide kedua dan ketiga yang waktu di skema ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang jelas mau dipertanyakan, dipersilahkan ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kemudian juga kalaupun ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun salah itu karena kebodohan dan kehilapan, kealpaan dari dosen terutama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.